Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for today's class. Welcome back to my class. Good afternoon, sir. Now we are discussing some important point that we need to improving our skill in English. Firstly, I want to tell you about your final project. It is very important to students. Final project yang sudah ngumpulin project analisis jurnal itu masih banyak yang belum. There are some students didn't submit of the project. Beberapa mahasiswa belum menyerahkan mengumpulkan projectnya. Ada beberapa kemarin yang sudah mengirim email dan juga mengirim dalam bentuk file cetak. Saya nggak tahu, ada beberapa yang inbox, some students sent to my WhatsApp bahwa ada yang katanya agak bingung Pak, tugasnya kudu kumaha gitu. Padahal sudah beberapa kali disampaikan about the project, yaitu journal analysis. Jadi yang masuk dengan jurnal analisis itu adalah Bapak Ibu have to search of English journal in educational Islamic education. Jadi Bapak Ibu mencari jurnal di bahasa Inggris yang bicara tentang pendidikan dan pendidikan Islam. Kemudian Bapak Ibu read and understanding of the journal, membaca dan memahami jurnalnya. And then make a summary and give your analysis about the journal. Jadi setelah Bapak Ibu menemukan jurnal, kemudian membaca dan memahami isi jurnal berbahasa Inggris, and then buatlah ringkasan dari jurnal yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu analisis, mulai dari pendahuluannya, introduction, and next part is the methodology that the writer used to conduct of the research. Apa metodologi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian dia. The third part, bagian ketiganya adalah explains about the result of the research dalam konteks pembahasannya. Pembahasannya di jurnal aslinya kan banyak. Bapak Ibu meringkas pembahasannya menjadi 2 atau 3 paragraf. And then the part 4, bagian keempatnya adalah conclusion, kesimpulan dari jurnal yang Bapak Ibu analisis. Dan bagian akhir setelah kesimpulan adalah analisa Bapak Ibu ada di situ. Give your analysis. Analisis itu bentuknya apa? Bisa komentar, bisa Bapak Ibu bisa mengkritisi jurnal itu. Yang dikritisi apa? Bisa responden penelitiannya, bisa objek yang dikajinya, atau bisa bagian-bagian tertentu yang perlu Bapak Ibu berikan masukan, berikan analisa. Namanya juga analisis. Analisis itu kan bagian dari cara berpikir untuk kategorinya HOTS ya, high order thinking skill, critical thinking. Kita mengkritisi sebuah jurnal, kira-kira seperti itu. Karena namanya jurnal mungkin ada titik lemahnya, hasilnya mungkin ada yang tidak pas, atau metodenya mungkin yang kurang relevan, atau yang lain-lainnya. Gitu. Bapak Ibu bisa berikan komentar, berikan masukan. Nah, disitulah bagian yang terpenting dari sebuah analisis. Bagian terakhir yaitu posisi Bapak Ibu, your position as the analyst. Posisi Bapak Ibu sebagai seorang analis sebuah jurnal. Absolutely impossible to analyze of the journal if you don't understand of the journal. Tentunya Bapak Ibu akan mudah memahami dan mudah menganalisa jurnal kalau Bapak Ibu memahami jurnal itu. Disitulah praktik bahasa Inggrisnya di situ Bapak Ibu. You practice understanding, practice reading, practice your translating skill, praktik menerjemahkan, praktik membaca. Termasuk di dalamnya Bapak Ibu berarti harus menuangkan
skill Bapak Ibu dalam kosakata. Bagi yang punya kosakata banyak, ya akan mudah sekali untuk bisa memahami sih. Namanya memahami teks itu sesungguhnya tidak selalu harus memahami semua makna kata. Ini bagian dari strategi. Mungkin saja some vocabularies missing meaning. Mungkin ada beberapa kata yang maknanya hilang atau yang Bapak Ibu tidak paham. Tetapi contextually you can grab the conclusion, the point bahwa oh ini loh maksudnya, walaupun mungkin some words or phrases unfamiliar with you, mungkin tidak lazim, tidak biasa, tidak familiar, tetapi kita bisa menentukan kemudian maksud yang kemungkinan bisa kita simpulkan dari teks yang kita baca atau kita kaji. Karena itu tugas analisis jurnal ini is very important. Di sini kita Bapak Ibu akan praktik untuk memahami sampai kepada mempraktikkan keterampilan berpikir kritis terhadap suatu karya seseorang, hasil penelitian seseorang. Jadi pertama pendahuluan, yang kedua adalah metodologi yang digunakan, yang ketiga adalah pembahasan atau konten dari sebuah jurnal yang Bapak Ibu analisis. Bagian keempat adalah kesimpulan. Bagian terakhir adalah Bapak Ibu memberikan catatan, masukan atau input positif atau mungkin yang sifatnya kritikan negatif juga nggak apa-apa kalau memang itu ada temuan yang kurang pas dari hasil penelitian itu. Kemudian ingat Bapak Ibu tidak banyak-banyak ya. Jadi analisis itu 2 lembar saja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Kalau misalnya terlalu banyak nanti bisa repot juga. Kan? Waktunya pasti butuh waktu lama untuk bisa menyelesaikannya. Ini 2 lembar saya kira tidak banyak gitu. Karena itu, bagi yang belum, for those who didn't submit of the project before, I give extra time until 8 August. Saya kasih tambahan waktu sampai bulan Agustus tanggal 8 saat tatap muka. Tadi Pak Ramdan sudah share materi surat edaran bahwa next week 31 July and 1 August will be free karena Lebaran Idul Adha ya. Kita akan tidak ada perkuliahan. Kita ketemu nanti di tanggal 7-8 untuk tatap muka dan tugas terakhir the final ya, the last the last date for your project is 8 of August. Tanggal 8 Agustus 2020. Bapak Ibu silahkan bawa nanti tugas analisisnya, lampirkan jurnal aslinya. Kemudian diserahkan ke saya. Bapak Ibu, kemudian dari jurnal itu nanti Bapak Ibu harus menyiapkan presentasinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menganalisis jurnal, tinggal membuat slide untuk dipresentasikan. You have to present up your journal in English. Waktunya juga nggak banyak, only 2 until 5, maximum 5 minutes per presenter. Only 2 until 5 minutes per presenter. Waktunya 2 sampai 5 menit. Makanya slide-nya juga nggak usah banyak-banyak. Masing-masing bagian mungkin 1 slide. Pendahuluan 1 slide, metodologi 1 slide, content 1 slide, conclusion 1 slide, and your comment or your question and analysis di 1 slide. Jadi hanya 5 sampai 6 slide. Untuk tugas ini nilainya Bapak Ibu saya kasih porsi nilai yang agak besar, itu 35% dari final score. Jadi dari total nilai akhir Bapak Ibu itu 35% bersumber dari jurnal yang Bapak Ibu analisis sama presentasi. Kalau hanya jurnal saja tidak presentasi berarti hanya poinnya hanya maksimal 20%.
Kalau presentasi plus jurnal berarti 5%. Atau presentasi saja tanpa ada tugas yang dikumpulkan, jurnal analisis, only 15%. Baik, itu informasinya. Bagaimana mendapatkan jurnal? Tinggal googling saja Bapak Ibu. Banyak sekali jurnal-jurnal berbahasa Inggris, baik dalam dan luar negeri yang bisa Bapak Ibu analisa. Nggak usah cari kemana-mana. Jadi, go to the Google, search, tinggal tulis saja di Google, Bapak Ibu akan menemukan ratusan bahkan ribuan jurnal-jurnal free download, baik dalam maupun negeri yang bisa dianalisa. Oke. Saya kira itu ya untuk informasi dan sekaligus penjelasan ulang tentang tugas analisis jurnal. Insya Allah nggak sulit lah, insya Allah nggak sulit. Pasti Bapak Ibu bisa gitu ya. Pasti Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Ya terserah Bapak Ibu di belakang layar, you can use of tools online, misalnya Google Translate atau sejenisnya, mangga lah. Asal jangan diceritakan saja di paper. Berdasarkan terjemahan Google, saya dapat menyimpulkan, nggak usah seolah-olah aja itu terjemahan Bapak Ibu. Jadi sekarang banyak alat yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam memahami teks berbahasa Inggris. Karena saya yakin Bapak Ibu sangat perlu nanti ketika nulis tugas, nulis tesis, jurnal-jurnal yang menjadi rujukan-rujukan dalam penulisan tesis. Karena yang saya tahu menurut profesor saya, referensi dari jurnal itu dianggap referensi yang paling bagus karena biasanya ada hasil penelitian, yang kedua itu biasanya kekinian. Novelty itu terbaru. Beda dengan kalau buku-buku, referensi buku biasanya kan banyak yang terkadang sudah kadaluarsa. Contoh, kalau Bapak Ibu membaca buku tentang kurikulum tapi terbitan tahun 90-an atau tahun 2000, tentu itu sudah out of date. Karena kurikulum sudah berubah, berkembang dalam konteks Indonesia ya. Mungkin kalau buku terbitan tahun 2000 belum menjelaskan tentang kurikulum 13, tentang konsep kurikulum yang sekarang. Atau kalau ada buku tentang teknologi informasi. Kalau buku yang tahun 2000-an, itu belum memuat teknologi terkini. Karena buku tentang teknologi tentu akan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terbaru. Kira-kira begitu ya, sehingga jurnal itu direkomendasikan sekali oleh peneliti dalam sebuah penelitian, apalagi penelitian tesis. Baik, itu saja pengantar. Kira-kira sudah dimengerti ya tentang tugas Bapak Ibu terkait dengan jurnal analisis. Ada waktu 2 pekan, silahkan disiapkan dengan baik. Jurnalnya, analisis jurnalnya pakai bahasa Inggris ya, jangan sampai salah juga. Analisis jurnalnya pakai bahasa Inggris juga. Tulis pakai bahasa Inggris. Presentasinya juga pakai bahasa Inggris. Pak, mau tanya boleh? Boleh. Kalau misalnya presentasinya hari ini, jurnal ini jurnalnya ke bapaknya minggu depan bisa? Boleh. Maksudnya belum disalin. Siapapun yang siap hari ini, walaupun belum ada jurnalnya, mangga. Jurnalnya nyusul. Ya, oke. Siap, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjut saja karena kemarin ada beberapa yang sudah inbox saya untuk presentasikan jurnalnya hari ini. Nanti yang lain silahkan dikomentarin atau kalau dalam diskusi boleh nanti pakai bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi praktik presenter itu nanti harus menggunakan bahasa Indonesia. Yap. Ada tanya surat tugas semester 1 2 dan semester 1. Enggak, saya lagi ngajar dulu. Oh ya. Baik, silakan siapa yang mau presentasi pertama? Siapa yang mau presentasi duluan? Asri tadi ya, Asri ya? Asri, are you ready to present today your journal? I will try it. Yes, you have to try. I believe that you can.
Audience, ladies and gentlemen, please listen. Asri will tell us about her journal analysis. Silakan, saya serahkan waktunya ke Asri. Silakan slide-nya diperlihatkan ke teman-teman. Saya langsung menilai. Saya di meja saya akan saya nilai langsung penampilan Asri dalam hal presentasi. Karena itu akan menjadi bagian dari penilaian akhir. Well, yes please. Oke. Kelihatan ya sebentar, Pak. Karena Asri kan oke. Enggak. Kalau nggak kedengeran bilang ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kedengaran juga, kelihatan juga. Kelihatan dan terdengar. Oke. Aslinya tapi belum kelihatan. Oh, gitu. Oke, saya pin biar aslinya kelihatan. Saya pin biar. Good luck. Oke. Kelihatan kan ya ininya? Sudah. Pasti videonya kelihatan kan? Kelihatan. Please. Oke. Filenya belum diklik ya, Asri? Filenya udah diklik, Pak. Kelihatan belum? Belum, di sini masih belum kelihatan layar besarnya, masih dalam bentuk file. Oke, sebentar, Pak. Bentar. Close dulu. Oke, sebentar. Stop here. Sebentar. Oke, belum. Belum ya? Sebentar. Ini. Kelihatan belum? Good. Sudah. Udah nggak? Udah? Yes. Oke. Sudah. Yes, please. Suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran, Sri. Suaranya nggak keluar. Suaranya? Ya udah, apa ini aja. Bentar. Sebentar. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, cuman nggak ada suaranya tadi, mah. Oh Ya. gitu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Sok atuh dar, nggak kedengeran nih. Nggak kedengeran suaranya. Ini udah pakai speaker dah, Bu. Bentar. Nah atunya nggak keluar dah. Ya udah, pas dibaca aja. Suaranya ada, Asri sudah jelas suaranya. Suaranya udah ada. Udah ada. Udah ada kan dari sininya di videonya ya? Di saya kedengaran suaramu. Layarnya juga bukan, kelihatan. Pak. Di videonya nggak kedengeran, ya? Pak. Suara itunya nggak kedengeran, Asli Pak. pakai suara video, Sugan. Ya udah pakai suara asli. Bentar. Bentar, Asri hapusin dulu sebentar. Berarti Asri baca ya, sebentar ya. Ya. Bentar, wait. Bentar, sorry. Tadinya udah selesai gitu, nggak apa-apa deh. Oke. Hello everyone. Today I would like to explain about COVID-19, school closure related changes to the professional life of a K-12 teacher. Jadi ini tuh judul jurnalnya gitu. Kedua, table of contents. Yang pertama, preliminary. Kedua, methodology.
ketiga, content. Yang keempat, conclusions. Preliminary, the COVID-19 pandemic forced widespread K-12 school closures in the spring of 2020 to protect the well-being of society. K-12 school districts in the United States reacted to the pandemic in various ways based on location, infrastructure, financial resources, socioeconomic, and community needs. This unplanned and unprecedented disruption to disruption to society and education changed the work of many teachers suddenly and in many aspects. Methodology, data were analyzed using a qualitative general inductive approach. Recorded interviews were transcribed verbatim, transcripts, observation notes, and documents. Terus, content, this study examines the COVID-19 school closure-related changes to the professional life of one public K-12 school teacher and the substantive impacts on planning, teaching, and workload. Conclusion, I hope all people involved in education, including students, parents, teachers, educational leaders, and policymakers, rethink the importance of a good education and how we can prepare ourselves to face the global challenge of the future. Sekarang bagian jelasinnya apa ya? Udah selesai. Sekarang bagian penjelasannya. Jadi, judul jurnal ini tuh, judulnya gitu, kalau misalkan kita terjemahin, COVID-19 perubahan terkait penutupan sekolah ke kehidupan profesional guru, guru dari TK, K12 tuh kindergarten gitu kan, dari TK sampai kelas 12. Kejadiannya atau misalkan penelitiannya itu ada di Amerika atau misalkan di Alaska. Yang kedua, preliminary atau pendahuluan. Jadi pandemi atau misalkan corona gitu kan memaksa penutupan sekolah yang tersebar luas pada musim semi tahun 2020 untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Distrik sekolah, taman kanak-kanak sampai kelas 12 di Amerika Serikat bereaksi terhadap pandemi dalam berbagai cara berdasarkan lokasi, infrastruktur, sumber daya keuangan, sosial ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Gangguan yang tidak direncanakan dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap masyarakat dan pendidikan ini mengubah banyak pekerjaan guru secara tiba-tiba dan dalam banyak aspek. Jadi ternyata bukan di Indonesia aja gitu dampak dari COVID-19 teh gitu. Jadi sampai ke bukan di Indonesia aja tapi di Alaska, tapi di seluruh dunia gitu mereka mengalami permasalahan terkait bagaimana nih kita beradaptasi untuk pembelajaran selanjutnya di tengah pandemik ini gitu. Yang kedua, metodologi yang digunakan gitu yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan ini bisa dilihat data analisisnya menggunakan kualitatif general inductive approach, pendekatan kualitatif dengan menggunakan induktif kayak misalkan wawancara, terus transkrip data-data, observasi sama dokumen. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu nih metodologinya pakai metode apa sih gitu. Udah ketahuan gitu soalnya analisis dia itu menggunakan teknik wawancara. Sedangkan kalau kita misalkan belajar di metodologi penelitian, salah satu teknik pengumpulan data atau analisis datanya kualitatif itu menggunakan wawancara. Jadi metodenya sederhananya gitu ya, metodologi yang digunakan metodologi kualitatif. Terus yang ketiga, konten atau isinya. Isinya gitu. Studi ini mengkaji perubahan terkait penutupan sekolah COVID-19 dengan kehidupan profesional seorang guru sekolah umum dan dampak substantif pada perencanaan pengajaran dan beban kerja. Jadi setelah ada pandemi gitu, sama aja sih kayak Indonesia gitu. Di Alaska pun sama. Mereka pandemi ini punya dampak yang besar atau misalkan istilahnya kata si penulisnya gitu ya. Pandemi ini tuh benar-benar berdampak besar dan sampai ranah pendidikan pun kena gitu. Jadi istilahnya mah karena ini kejadian yang tidak terduga dan tidak direncanakan, tiba-tiba datang gitu kan pembelajaran ada yang harus online dan sebagainya. Jadi guru-guru tuh benar-benar harus berpikir
ini gimana nih gitu untuk menghadapi pembelajaran selanjutnya di tengah pandemi gitu. Isinya tuh kurang lebih kayak gini, kayak gitu jurnal tuh. Terus yang ketiga, conclusion-nya dari Mr. Carl. Mr. Carl ini narasumbernya Mr. Carl itu nama samarannya atau narasumbernya dari jurnal dari penelitian ini. Kata Mr. Carl, dia bilang dia bilang kesimpulan, saya berharap semua orang yang terlibat dalam pendidikan termasuk siswa, orang tua, guru, pemimpin pendidikan, dan pembuat kebijakan memikirkan kembali pentingnya pendidikan yang baik dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Jadi gini, si narasumber ini berharap gitu kan, setelah corona berlalu, amin, walaupun setelah corona berlalu, kita gitu terutama khususnya guru, tetap harus mau belajar, harus mau mempelajari sesuatu yang baru, karena kan corona kayak kejadian sekarang pun gitu, corona atau COVID-19 tuh sesuatu yang tidak diduga-duga. Dan tiba-tiba karena kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, kan jadi ribet, jadi harus beradaptasi lagi dengan hal-hal yang baru. Jadi kalau bisa nih kata si narasumbernya, kita selaku guru terutama atau misalkan orang-orang yang terkait dalam dunia pendidikan, walaupun ada corona ataupun enggak, kita harus tetap mau belajar atau mempelajari sesuatu yang baru. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi dalam situasi apapun gitu. Terutama dalam jurnal ini kan kejadian di Alaska, terutama Alaska yang di pedesaan yang diteliti sama si peneliti itu Alaskanya Alaska pedesaan. Si Mr. Carl ini seorang guru umum yang berpengalaman 20 tahun. Salah satu cara dia menciptakan pembelajaran di desa-desa gitu. Yang pertama dia ngobrol dulu sama pihak sekolah. Ini di jurnalnya diceritain bagian wawancaranya. Dia ngobrol dulu sama pihak sekolah, membuat perencanaan bersama-sama supaya apa yang mereka rencanakan itu satu kepala gitu atau satu tujuan. Yang kedua, baru si Mr. Carl ini dia buka-buka buku lamanya, buka-buka buku karena kebetulan S2-nya dia ini, S2-nya si Mr. Carl ini dilakukan secara online. Jadi dia punya pengalaman nih untuk menghadapi situasi seperti ini, kata dia. Dia udah buka-buka buku lagi selepas perencanaannya udah ada persetujuan dari sekolah, terus membuka bahan-bahan buku yang lama atau bahan-bahan materi yang lama. Yang ketiga, si Mr. Carl ini dari 200 siswa itu dia tuh satu persatu rumah siswa didatengin atau dikunjungi didata siapa kira-kira anak yang memang mampu melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara online dan siapa peserta didik yang memang nggak bisa gitu. Karena kan memang tidak semuanya mendukung gitu. Ada yang misalkan HP-nya bagus tapi sinyalnya nggak oke, atau misalkan sinyalnya oke, HP-nya nggak ada. Makanya si Mr. Carl ini berinisiatif sama 4 gurunya sama 4 rekannya yang lain berkeliling Alaska dari satu rumah ke rumah untuk mencari tahu gitu mana bisa memilah gitu, mengelompokkan mana nih anak yang memang bisa melakukan pembelajaran online dan mana yang tidak. Kalau misalkan anak yang bisa melakukan pembelajaran online kayak kita sekarang gitu, si Mr. Carl ini menggunakan Zoom untuk melakukan pembelajarannya. Kalau misalkan yang nggak bisa melakukan pembelajaran secara online, dia yang berkunjung ke satu tempat, misalkan di satu desa itu ada 5 muridnya, dijadwal sama Mr. Carl, misalkan hari Senin dia mengajar di desa ini. Jadi sistem apa sih namanya, luring gitu kalau nggak salah. Jadi intinya Mr. Carl ini dia berusaha agar setiap atau seluruh anak itu ya luring, agar setiap atau seluruh anak itu mendapatkan hak belajarnya gitu. Jadi nggak kalau istilahnya gini, nggak cuman bayar ke sekolah aja gitu, tapi bagaimana caranya ini anak-anak tuh bisa mendapatkan hak-haknya untuk belajar gitu. Nggak cuma ngasih tugas ditinggalin, tapi kan ada beberapa pembelajaran yang memang membutuhkan untuk dipaparkan gitu oleh gurunya. Makanya hal-hal seperti itu yang Mr. Carl lakukan gitu, agar sistem pembelajaran tetap berjalan gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Selesai. Sudah udah. Selesai ya? Apa? Udah Finish? selesai. Finish. Thank you. Firstly, I give some comment. Okay. My comment is Asri should
present your point in English. Gue deg-degan. Actually, you have to present your English, your journal analysis in English. Tadi kan from the first to the last using bahasa Indonesia. Because in this presentation, you practice your English speaking in form of presentation. Kalau kemudian you use Indonesia in bahasa Indonesia to make more details about your presentation, it's okay. Tetapi the main language that you can use for presentation is English. Jadi yang harusnya digunakan mayoritas itu harus berbahasa Inggris gitu. Itu satu yang catatan saya. Supaya ada bedanya antara presentasi bahasa Inggris dengan presentasi metodologi penelitian. Satu. Kemudian the second one, nomor 2. Slide-nya tadi ada berapa slide? Ada satu ya, satu lembar. Ada 6 slide, Pak. 6 slide ya. Yang terakhir tuh yang, sorry, sebentar. 6 slide yang terakhir tuh, kan Bapak tuh bilang 4, di WA tuh Bapak bilang 4 poin kan, 4 poin apa sih? Enggak, maksud saya gini, yang terlihat di layar saya itu hanya 1 slide ya. Enggak tahu ke teman-teman yang lain tadi kelihatan berapa slide ya? Tadi di layar saya enggak bergerak, hanya 1. Satu. Ya, Satu. sama Pak, 1 Pak. Oh, Jadi, 1? Iya, nggak gerak pantesan semua, aku makanya saya jalan, slide-nya hanya 1 gitu. Pantesan Nggak bergerak-gerak IMO. ke sini. Betul ya, Bu Eli? Hanya Kenapa 1 ya? Betul. Ya, oke. 6, 1 slide. Bapak. Asli sini 6. Coba. Nih ya, bentar. Oh, di sini Padahal hanya lagi 1 bingung. yang kelihatan gitu. Oh. Coba diperlihatkan dulu Asri slide-nya. Dari pertama, mana slide pertama? Nah, baru Slide kelihatan pertama. tuh. Slide kedua, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 6. Nah, sekarang baru ada Sri. Tadi mah nggak ada. Nah, tadi mah nggak ada tuh, bener kan? Bukan hanya saya tuh. Tadi mah nggak kelihatan tuh. Kenapa nggak bilang? Nggak tahu, saya kira Ya, memang Bapak. hanya 1 slide gitu. No worries. Tadi itu udah selesai Oke. pakai bahasa. Iya, tadi udah selesai pakai bahasa Inggris kan sampai But sini. Terus however, ini, your ini presentation gitu. is in English, your slide is in English is okay, good. Good, Good Pak. performance. Tulisannya sudah pakai bahasa Inggris, just in presentation you have to speak in English. Itu catatan saya. Tapi slide-nya sudah saya lihat di sini. Slide 1, coba showing us again. Slide 1, slide 1. Again. Judulnya adalah COVID-19 School Closure related change to the professional life of K-12 teachers. Kemudian second slide. Nah, harusnya di sini Asri back to the first slide. Please go back to the first slide. You have to write the original writer. Who is the writer of this journal? Oh iya. Tulis. Kalau begini kan seolah-olah Asri yang nulis gitu ya, padahal Iya, kayak this research Oh, is punten. this research is written by someone. Oke. Tulis siapa penulisnya, dari mana dia, profesinya apa, websitenya dari mana dan lain-lain. Itu catatan buat yang next presenter ya. Oke, kemudian table of content-nya sudah masuk. And then go to the next slide. Ini pendahuluannya. Ya, oke. You can showing us this in shot of in your slide. Tapi hopefully you can more explain about the slide in your own words. Harus lebih dijelaskan dengan bahasa sendiri. Makanya Bapak Ibu nanti juga harus menyiapkan penjelasan. Kalau di slide kan namanya point. Just writing the point of your journal. Karena itu nanti penjelasannya Bapak Ibu bisa menyiapkan penjelasan untuk menjelaskan the point that you write on the slide. Jadi slide-nya mah ringkasannya atau poin-poinnya di slide, and then the explanation of the slide you can prepare of the in different page ya, in different paper. Anda bisa menyiapkannya dalam kertas terpisah.
Kalau kemudian Bapak Ibu memang perlu menerjemahkan kembali pakai bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa. Yang penting, I hope that you firstly explain your slide in English. Mungkin supaya lebih dipahami oleh teman-teman, kemudian Bapak Ibu tambahkan dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi bahasa Inggrisnya ada dulu. Mungkin poinnya. Iya, Bapak. Tadi itu per slide tadi itu udah dijelasin, cuman karena memang nggak maju mungkin ya slide-nya, jadi nggak kelihatan. Sebel. Aduh, tadinya Menyebalkan, saya udah mau annoying kasih nilai banget. 100, tapi berkurang sekarang. Maaf. Udah per slide, Don't Pak. worry, just relax. Baik. Good, ya. The metodologi ini, ladies and gentlemen, this is metodologinya, data were analysis using qualitative general inductive research. And ini, I wanna see the result of the research. I wanna see the result of the research. Saya mau lihat hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya sebentar. Kita sharing. Kenapa di situ? Kalau di komputer Asri bergerak ya? Tadi Nggak tahu, Pak. Gitu. Enggak, waktu tadi ya, waktu pertama presentasi. Bergerak, Bapak. Per slide tadi tuh ngejelasin Asri itu, Bapak. Kenapa di sini enggak ya? Bentar. Oke, good. Tapi sudah dibacakan semuanya sama Asri ya? Sudah dibacakan? Udah, Bapak. Udah diterjemahin semuanya. Makanya sebel. Baik. Good, nggak apa-apa ya, karena ini perdana, jadi mungkin ada miskomunikasi, nggak apa-apa. Tapi nanti ditunggu ya. I'm waiting your journal analysis in terms of paper. Iya. Dikumpulkan nanti ya tanggal 8 ya, tanggal 8. Oke, siap. Agustus. Okay, now we are coming up to the discussion. Anybody student, anyone to give Asri questions about the journal analysis that she explained before? Kalau mau bertanya pakai bahasa Inggris bagus. Jangan tanya. And Asri wanna try to explain it in English too. Any questions? Yes, sir. Atau ada yang nanya? Yes. Yes, please. Who wanna? Febri. Febri bahasa Indonesia aja. Ada komen dari Pak Ahmad Adandi. Ahmad, ini komentarnya begini. Hayang nanya, ini pakai bahasa Inggris juga dia nanya nih. Seringan speakerna dulu. Hayang nanya seringan speakerna ke ngajurung pisan. Ini bahasa Inggris versi mana ini, saya juga nggak ngerti nih. In what version that Mr. Adi use writing here? English in Sundanese version. English in Sundanese version. Febrianto, do you have a questions about Asri's presentation today? Thank you, sir. And I will explain my question in Indonesia also. What is your question? Ms. Asri, I'm going to ask you about your presentation. Saya pengen nanya tentang presentasi yang tadi. Thank you so much for your presentation. I can understand, but how do we do for Indonesian country to copy everything action in Alaska but education? Jadi maksudnya bagaimana sebagai orang Indonesia atau negara Indonesia melakukan sesuatu yang baik seperti yang ada di Alaska tersebut dalam mengatasi COVID-19. Terima kasih. Thank you. In Indonesian pakai bahasa context. Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia ya. Boleh, boleh. Gak apa-apa lah. Biar ilmunya dapat. Iya, biar ilmunya dapat. Biar semuanya mengerti gitu kan. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nggak apa-apa. Oke. I want to help you to translate it into English. Karena di sini, di ruangan ini ada yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Oh gitu.
Oh Bapak, terus oh gini, pertanyaannya gini kan, bagaimana kita melakukan atau misalkan melakukan hal seperti yang Mr. Carl lakukan terhadap pembelajaran di tengah pandemi kan, kayak gitu kan? Yeah, how do we Intinya. do that thing like what happened in Alaska in our country? Ya, gitu kan. Especially in Indonesia. Iya. Hal yang pertama gitu yang mau Asri komentari terkait pertanyaannya, rata-rata nih ya, rata-rata yang Asri lihat gitu, nggak usah jauh-jauh deh gitu. Kadang orang Indonesia itu lebih apa sih, orang Indonesia itu mendahulukan rasa malasnya dulu sebelum mencoba. Jadi ketika melihat sesuatu yang rumit gitu, misalkan kayak pakai Zoom atau misalkan pakai apa tuh Edmodo atau apalah aplikasi sebagainya untuk menunjang pembelajaran online gitu kan, bisa untuk pembelajaran online ya, udah duluan mundur gitu. Jadi sebelum maju perang, rata-rata orang Indonesia itu udah terserang rasa malas terlebih dahulu gitu. Jadi nggak mau mencoba. Sedangkan kalau Mr. Carl itu kan sampai dari rumah ke rumah itu didatengin gitu kan, cuman untuk mendata berapa anak nih yang bisa melakukan pembelajaran secara online dan berapa anak yang memang nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan gimana nih solusinya buat di Indonesia? Satu yang harus dipunya gitu kan, niat. Innamal a'malu binniyat. Seluruh kitab apa tuh, kitab hadis pasti itu pembukanya innamal a'malu binniyat. Semuanya tuh tentang niat gitu. Soalnya kalau misalkan nggak ada niat dalam diri untuk berubah, untuk melakukan sesuatu hal yang baru, atau misalkan mencoba sesuatu yang baru, ya nggak akan pernah bisa. Istilahnya gini, sekalipun kita gagal, nggak apa-apa karena kita pernah mencoba gitu, daripada kita gagal karena kita nggak melakukan apa-apa. Satu, niat. Dua, perbanyak perluas pengetahuan gitu. Perluas pengetahuan tuh jadi nggak kayak gini nih. Istilahnya gini, cukup belajar tuh di kampus aja. Udahlah, di kampus pun sudah cukup gitu untuk belajar. Padahal kan waktu untuk belajar itu atau sesuatu yang bisa kita pelajari itu nggak cuma di kampus gitu kan. Terutama nih ya masalah yang sebetulnya Asri kadang-kadang suka malu gitu. Rata-rata buat baca buku aja kita udah menyerah gitu. Lebih baik rebahan aja deh, kaum rebahan aja, jadi kaum rebahan daripada jadi kaum yang seneng baca gitu. Itu yang pertama, satu niat, dua perluas pengetahuan, tiga perluas pergaulan. Percuma kalau misalkan kita memang banyak pengetahuan banyak, tapi kita nggak punya rekan yang bisa kita ajak buat berdiskusi, buat berbagi. Karena kan kita nggak tahu apa yang menurut kita benar, belum tentu kan menurut orang lain benar. Atau misalkan belum tentu menurut orang lain, oh bagus tuh metode bagus. Tapi kan belum tentu menurut kita tuh metode oh bagus cocok, tapi belum tentu menurut orang lain gitu kan. Satu, niat. Dua banyak pengetahuan. Tiga, perluas pergaulan. Keempat, ada keberanian. Ada keberanian buat mencoba. Balik lagi kayak tadi, sekalipun gagal gitu kan, kayak Asli sekarang, sekalipun hari ini ternyata banyak komentarnya dari Pak Jasman, seenggaknya Asli sudah mencoba gitu. Positifnya tugas saya selesai, nggak usah presentasi lagi. Kalau misalkan Asri hari ini nggak presentasi, satu yang Asri sesali, Asri nggak berani mencoba. Kemungkinan besar minggu depan nanti bakal kayak gini lagi karena Asri nggak tahu apa yang ternyata harus pakai bahasa Inggris gitu kan, nggak tahu. Jadi satu, niat. Dua, perluas pengetahuan. Tiga, perluas pergaulan. Empat, adanya keberanian. Istilahnya gini, sekalipun kita udah jadi guru ya, kalau misalkan kita nggak ada rasa untuk belajar, nggak usah jadi guru. Karena kalau kata ibunya Asri, kalau kamu mau jadi guru, berarti kamu harus mau belajar seumur hidup. Soalnya ketika kita jadi guru, yang kita hadapi itu bukan anak ayam, dikabur-bur gitu istilahnya, tapi kan anak manusia gitu. Beda kan antara mengajar dengan mendidik. Jadi ketika kita mendidik, bukan hanya materi aja yang disampaikan, udahlah selesai, cukup mengerti, udah beres, anak-anak ditinggalkan, saboting gitu kan istilahnya mah. Tapi harus adanya perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti gitu. Itu sih kalau menurut Asima 5 poin tadi. 1, niat. 2, perluas pengetahuan. 3, perluas pergaulan. 4, keberanian. 5, harus mau terus belajar. Dah. Baik. I think that's enough. Akhirnya pakai bahasa Inggris. So there is. Okay, thank you very much. The point from Asri's explanation is first.
Our culture, Indonesian culture and American culture is different. Indonesian people are lazier than, of course, American people. Our culture is not as good as people in Alaska. We think Indonesian people, before trying, they're afraid to do. They are scared to do. Scared to fail, scared to make mistake, afraid to say something wrong. Di Indonesia itu bedanya. And then the thing that's very important to do in Indonesia is, firstly, kata Asri tadi, starting with our intention. Your intention, niat. Good intention, niat yang baik. Everything is started with our intention. Nama-nama lebih niat. Everything that we do without intention is not fail. Yang kedua, poinnya adalah brave to try. Berani mencoba. Don't worry about the mistake. Don't worry to make mistake. Don't worry to say something wrong. Sama, in learning English, the first key point that you need to know, need to practice is hilangkan rasa malu, hilangkan rasa takut, hilangkan kalau apa yang kita lakukan, everything that we do is wrong, everything that we are going to do will be rejected by people. Gitu ya. Jadi coba aja. Karena tidak akan pernah merugi orang yang mencoba. The people who try to do something is much better than those who didn't practice, even successfully in doing of the day. Kalau bahasa sederhananya, melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, mengerjakan sesuatu walaupun salah, it's better than never practice, never doing the things and never make a mistakes. Daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mau mencoba dan melakukan sesuatu gitu. Karena apa yang mau salah kalau nggak pernah mau mencoba gitu. I appreciate with Asris dengan mendadak, karena mendadak nih, saya bilang mendadak kemarin. Jadi, siapin ya, siap. Saya appreciate itu. Walaupun tadi ada kekurangan apa-apa, it's okay. Namanya juga we are learning. Everything started step by step. Nggak ada orang yang besar langsung besar, tapi starting from the little step. I believe dari keberanian itu, berani mencoba, berani memulai, berani tampil di awal, it is good thing for me. Baik. Ada pertanyaan Pak dari Pak Ahmad katanya. I just want to tell just one question. Di sini the facilities to take part in online learning. Secara kondisi negara lain tidak dengan Indonesia adalah keberagaman dan menggunakan internet. Oke, ada pertanyaan mungkin di sini saya melihat di Zoom. Ya, ada dari Pak Ahmad. I just want to tell just one question. What should we do to continue education in this pandemic while not everyone has the facilities to take part in online learning? Apa yang harus dilakukan dalam kondisi pandemi hari ini dalam bidang pendidikan? Dan sementara tidak semua orang memiliki fasilitas itu. Oke. Kebetulan untuk pertanyaan ini kemarin karena ada rapat di sekolah, jadi pertanyaannya berhubungan. Karena ternyata dunia pekerjaan asli kan mendidik gitu ya, jadi guru. Kemarin kita juga sempat ada protes dari orang tua karena kan nggak bisa kan menyeragamkan atau menyamakan online semua gitu, karena kan kayak tadi nggak semuanya dalam kondisi atau punya fasilitas yang sama. Ada yang misalkan HP-nya bagus, internetnya jelek. Ada yang internetnya jelek, ada yang HP-nya bagus, internetnya jelek.
Ada yang internetnya bagus, tapi HP-nya nggak punya, gitu. Terus harus kayak gimana? Kalau kemarin sih, karena hasil rapatnya, nggak apa deh, sekalian di-spill aja hasil rapatnya. Jadi kayak si Mr. Carl tadi, kalau si Mr. Carl tadi mah udah dari Maret menerapkan sistem ini, kalau di Indonesia baru sekarang. Jadi sistemnya kita data dari desa ini berapa anak yang sekolah di sini, dari desa ini berapa anak yang sekolah di sini, dari desa ini berapa anak yang sekolah di sini, yang nggak bisa online ya, nggak bisa online. Nah, kita dikasih jadwal gurunya untuk mengunjungi mereka sesuai dengan jadwal. Jadi langsung ke rumahnya, menjelaskan ke rumahnya, nanti orang tuanya yang mengkondisikan mau di rumah siapa nih hari ini. Gitu. Jadi itu salah satu tindakan yang baru ya. Sebetulnya tindakan lama gitu yang udah diterapkan di negara lain, tapi kita baru sekarang nggak apa deh. Yang penting udah menerapkan gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi kita membentuk kelompok kelompok belajar, membentuk kelompok belajar dan gurunya yang mengunjungi anak-anaknya gitu. Kalau misalkan kayak sekolah, kayak tempat kerja asli kan mengutamakan Quran. Gimana nih ngetes Qurannya? Sama. Nanti kalau misalkan untuk yang pembelajaran online ya, ini kan yang nggak online kelompok belajar. Kalau misalkan yang bisa online nih, terutama yang pembelajaran Qurannya, store hafalan, ketika ada anak yang absen nih, nggak pernah ngumpulin tugas nih, kita secara tiba-tiba ngasih kunjungan gitu. Kan bisa aja ketika kita ngasih kunjungan, anaknya lagi main layangan, atau misalkan lagi main di luar gitu, kenapa nggak belajar? Nanti kita ngobrol dengan orang tua, dikomunikasikan dengan baik gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman antara pihak sekolah, guru, dan orang tua. Baik, Asri, thank you for your explanation. Jadi, teknologi is tool only. Jadi kesimpulannya begini. Teachers cannot be replaced by technology. The existence of teachers in the process of learning, in the process of teaching and learning in the classroom, couldn't replace forever by the technology. The technology only tool to support, to help on the process of learning, teaching in the classroom. Yang namanya teknologi itu kan hanya sebagai alat bantu pembelajaran, membantu. The existence of teacher is more important than technology itself. Jadi alat teknologi itu tidak akan berguna, tidak akan memiliki dampak besar kalau misalnya guru sendiri tidak memiliki keterampilan untuk itu, gitu kan? Yeah. Nowadays, technology is very high tech, it's very boleh dibilang perkembangannya luar biasa. Everything we can do in technology. Tapi how about the people? How about the resources, sumber daya manusia, human resources that use of the technology? Kalau human resources-nya couldn't use of the technology to do something, to teach in the classroom, to teach online, ya sama aja nggak bisa gitu. Bahkan kalau orang yang ngerti teknologi dengan WhatsApp bisa mengajar dengan caranya dan sebagainya. Tapi orang yang tidak mengerti teknologi tentu gimana ya menggunakan WhatsApp cara mengajar dan sebagainya. Nah, apakah orang yang tidak terakses dengan teknologi tidak bisa belajar? Tentu there are so many ways. There are so many alternative ways to teach students. Salah satunya adalah home visit. Tadi Asri sudah bilang. Home visit. But the problem is home visit is need more time. Imagine in Sukabumi Regency. Kalau kota Sukabumi mungkin bisa diukur rumahnya di mana. How about in Sukabumi Regency, Kabupaten Sukabumi itu ada siswa yang kadang-kadang rumahnya jauh banget ya? Banyak, Pak. Misalnya, kalau saya, I'm teaching 12 classes. I teach 12 classes. Ada 12 kelas, jumlah siswa saya 350. How can I visit of their house one by one? Sehingga secara teknis bisa saya lakukan begini. We identify student who didn't access of internet, satu. Setelah kita identifikasi siswa yang susah diakses internet, kemudian we prepare a module.
Kita siapkan modul, guru menyiapkan modul. Bacaan, alat bacaan. Kemudian siswa yang bersangkutan bisa kita minta ke sekolah untuk mengambil modul. Misalnya modul untuk 5 kali pertemuan misalnya. Artinya apa? They have no gadget, they have no access of internet, but they can read of the module to join of the classroom. Mereka bisa baca di rumah, mereka bisa membaca buku di rumah yang disiapkan oleh gurunya. Bagi yang sudah akses internet, nggak perlu pakai modul. Bisa mengikuti pembelajaran penjelasan dari gurunya langsung melalui online, atau we just send up PDF modul. Nggak usah dikirimin modul cetaknya, PDF saja dikirim ke handphonenya, maka mereka akan bisa baca. Bagi yang sudah mudah akses internet, punya gadgetnya, punya handphone, punya laptop. Bagi yang tidak punya akses sama sekali, nggak punya handphone, ya. As a teacher, we have to be creative to prepare of the model, to prepare of resumes of the material in one semester misalnya, yang kemudian kita kasih aja ke siswanya. Nih, selama 1 semester ini sumber bacaannya, mangga adik-adik atau kalian baca aja di rumah. Nah, bagaimana kalau ulangan? Sekarang cenderungannya ulangannya online, bisa pakai Google Form, bisa pakai mode ulangannya, bisa pakai quizzes, bisa pakai Google Classroom, bisa pakai LMS, Learning Management System. Nah, bagaimana mereka? Ya untuk mereka ya kita undang ke sekolah. Karena tadi bisa saja kita datang ke rumahnya. We can visit to their house. Tapi persoalannya kan mereka rumahnya di mana-mana. Ada yang di Kaludampit, ada yang di Jampang Kulon, ada yang di mana gitu ya. Apakah kemudian kita, oke, kalau sekolah bisa memfasilitasi gurunya untuk transportasi. Masalahnya waktu juga. Waktunya kan nggak mungkin kita kunjungi semua-semua. Jadi berbagai hal, berbagai inovasi bisa dilakukan bagaimana anak belajar. Oke, tidak kemudian gara-gara anak tidak punya gadget, kemudian ya udah kalau Anda nggak punya gadget, nggak bisa belajar di mata pelajaran saya, nggak bisa begitu. Setiap anak harus dilayani, dan masing-masing anak, every student have different characteristic, have different economical level. Ada yang ekonominya menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Jadi harus kita melakukan dan kita berikan pembelajaran yang merata dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakter mereka. Gitu. Kalau di kota sih, alhamdulillah saya di SMA Kota Sukabumi ngajar sekarang nggak terlalu sulit ya. 90% mereka sudah terakses internet. Tapi masih ada 10%. Apakah mereka kita cuekin? Nggak bisa. Makanya saya dapat PR oleh kepala sekolah. Siapkan modul bagi anak-anak yang tidak bisa terjangkau dengan jaringan belajar online. Kita siapkan modul, anak-anak kemudian disuruh datang ke sekolah untuk mengambil modul. Mereka pelajari di rumah. Jadi setiap online meeting setiap pekan itu, mereka nggak bisa datang kan, nggak bisa ikut. Nggak apa-apa, baca aja buku di rumah. Latihannya kita siapin. Kira-kira gitu ya jawabannya tadi. Jadi tanpa teknologi, fasilitas pun kita bisa membelajarkan anak-anak sesuai dengan karakteristik anak. Bisa kita siapkan modul, kita bisa menyiapkan bahan ajar yang tertulis, bahkan misalnya bisa kita kasih buku paket yang ada di sekolah. Ambil di perusahaan buku paket, kita siapkan, kamu baca ini saja, ini yang kalian baca gitu. Kalau misalnya guru nggak nyiapin modul, dari buku paket kita list mana yang harus mereka pelajari. Oke, kalian bawa pulang di rumah, baca bagian ini, bab ini, bab ini, bab ini. Selama 1 semester kalian kuasai ini. Mereka belajar juga. Baik, saya kira itu ya, Sri, thank you. 2-5 menit ini hampir setengah jam, jadi memang nggak bisa sebentar ya, karena banyak pertanyaan. Thank you very much. So anyway, for your presentation. Terakhir ya, presentasi terakhir, Febrian. Untuk presentasi sesi kedua, I hope that Febrian presents of his journal analysis in English dalam 2-5 menit. Saya
berikan waktu ke Febrianto untuk presentasi. Yes, please. Thank you, Asri. You're Sir, welcome. I will start now. Can you show me the slide? Yes. Udah kelihatan semuanya slide-nya? Yes. Coba dicoba dulu, bisi nanti kayak tadi nggak jalan-jalan slide-nya. Coba di next slide dulu. Ada, Oke. jalan. Sekarang sudah oke. Jalan. Tadi ke jalan, Bapak. Oke, good. Yes, please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afternoon, everybody. Let me introduce myself to you. I'm a presenter in this meeting. I would like be deliver my presentation, the tolerance in UAE Islamic Educational Textbooks. Perkenalkan, saya sebagai presentator dalam pertemuan ini. Saya akan menyampaikan tentang toleransi di negara Uni Emirat Arab, yang mungkin biasanya kita kenal Abu Dhabi ya, dalam buku pendidikan agama Islam. Lagi, tolerance in UAE Islamic Educational Textbooks. Next. First is preliminary. Pertama, pendahuluan. Among other factors, education plays a primary role in character development and instilling the values of peace, tolerance, and coexistence. Antara faktor-faktor lain, pendidikan plays a primary role, memainkan peran yang utama in character development, dalam pengembangan karakter, and instilling the values of peace, dan juga penanaman nilai-nilai perdamaian, toleransi, and coexistency. Eksistensi itu kayak sesuatu yang antar dua atau tiga kelompok, atau mungkin dua atau tiga bangsa, itu bisa saling menerima. Next, moral development is a prime goal of Islamic education and is embedded in Islamic educational. Pengembangan moral menjadi tujuan utama dalam pendidikan agama Islam and is embedded dan tertanam dalam pendidikan agama Islam. Jadi intinya bahwa pendidikan agama Islam ini harus bisa meningkatkan moral. There are two primary goals for this research study are. Ada dua tujuan utama dalam penelitian ini. The first is understand how the concept of tolerance in conceptualized through Islamic educational textbooks in the UAE. Yang pertama adalah mengerti bagaimana konsep toleransi yang dikonsepkan melalui buku pendidikan agama Islam di Abu Dhabi atau di Uni Emirat Arab. Second is understand the opportunities and the gaps in teaching tolerance through Ministry of Education and Islamic educational textbook. Kedua adalah untuk mengerti kesempatan dan juga kesenjangan dalam mengajarkan toleransi melalui keputusan yang sudah ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Ministry of Education, dalam buku pendidikan agama Islam, Islamic Educational Textbook. Next, the second is methodology. Metodologinya adalah Islamic Educational Textbooks in the UAE are centrally developed by the Ministry of Education and are provided to all public and private school, and a textual analysis of the Islamic education textbook was utilized through directed qualitative content analysis. Maksudnya adalah buku pendidikan agama Islam di Islamic Education Textbook yang ada di Uni Emirat Arab are centrally developed, dipusatkan itu untuk dikembangkan pusat atau dikhususkan atau dispesialkan oleh Menteri Pendidikan untuk pengembangan di sekolah
private sekolah negeri dan sekolah swasta, public and private school. Dan analisis ini menggunakan analisis kualitatif. Next, the third is content. The finding section report on the concept of tolerance that were presented in the textbook. Barang temuan atau hasil penemuan dari konsep toleransi yang disediakan dalam buku pendidikan agama Islam tersebut. The concept include of direct discussion. Konsep itu meliputi seperti diskusi langsung tentang konsep of tolerance, konsep tentang toleransi, civic engagement, adanya hubungan atau kenalan antar seseorang dengan seseorang lagi, atau mungkin pergaulan lah. Next, critical thinking, pikiran yang kritis, respect of diversity, menghormati akan keragaman, kemudian justice, keadilan, equity dan persamaan, moderasi, awareness of extremism, dan kesadaran dari sesuatu yang ekstrim, compassion for human and conflict resolution, dan menjadi suatu solusi dalam pemecahan masalah. Intinya adalah bahwa di Abu Dhabi ini atau di Uni Emirat Arab ini konsep toleransi itu mengatur tentang hal-hal yang kaitannya dengan pergaulan atau hal-hal yang kaitannya dengan perbedaan antara orang yang tidak menjadi suatu masalah. Next, the fourth is conclusion. Kesimpulannya adalah UAE Islamic Education curriculum places dedicated focus on tolerance in multiple ways throughout the curriculum and manifest this concept from an Islamic point of view. Artinya adalah kurikulum pendidikan agama Islam di Abu Dhabi atau di Uni Emirat Arab ini menempatkan adanya fokusan dalam mengajarkan toleransi, dan itu menjadi konsep yang memang menjadi dasar dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Hingga my opinion, menurut pendapat saya sendiri, Uni Emirat Arab atau UAE is become a good country, but so we must learn about it from UAE. Artinya dari kita melihat Uni Emirat Arab ini yang mereka bagus untuk toleransinya, kita harus belajar bagaimana kita bisa memahami dan mempraktekkan toleransi untuk negara kita ini. Thank you so much for my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Okay, Febri, could you please show us again of the slide? Yes. The tolerance in UAE, dibacanya ya. Be careful, ladies and gentlemen, to read. The tolerance in UAE. Yeah, UAE. Jadi U itu dibaca U, A itu dibaca E itu dibaca I. Itu aneh ya, tukeran itu bahasa Inggris gitu. A dibaca E dibaca I gitu. In Islamic Education Textbook. Di sini, wait, showing me again of the slide. Febri, wait. Okay. Showing me the slide. Slide-nya diperlihatkan lagi. Saya masih ingin menambah sedikit informasi tentang slide tadi. Jadi nilai-nilai toleransi dalam textbook ya yang terjadi di negara Uni Emirat Arab. Mana slide-nya? Slide-nya mana, Febri? Slide-nya perlihatkan lagi. Lagi di ini dulu.
Oke, Sir. Yep. Yes. Harusnya di sini you have to write the name of the writer, of the researcher. Oh. Yes. Harusnya di sini ditulis siapa yang melakukan penelitian ini, gitu ya. Siapa yang menulis ini harusnya di situ. Next slide. Okay. Go to the next slide, please. Ini saya komentari. Kalau di sini bagusnya bukan preliminary tapi introduction saja. Oh, Ya, introduction. it's better pendahuluan gitu ya. Ya, Yes. pendahuluan. Better to say introduction instead of writing preliminary. Maksudnya sebetulnya sama, pendahuluan. Tapi umumnya menggunakan kata introduction. Oke, di sini dimulai dari research question yang digunakan oleh peneliti, Ya. ya. Namun sayangnya harusnya research question dulu, baru purpose of the research, gitu ya. Di sini langsung ke tujuannya, to understand how to the concept of tolerance. Jadi kalau misalnya mau lebih sempurna, it is better to write first of the research question. Jadi harus dimulai dulu dari pertanyaan penelitiannya. Kalau yang ditulis 1, 2 ini kan bukan pertanyaan penelitian, tapi ini adalah tujuan penelitian kan, to understand the opportunities of the gap, to understand how the concept of tolerance dan sebagainya. Bagusnya mulai dari, tapi oke, jadi yang harus dicari adalah untuk mengetahui, memahami konsep toleran, ya. Kemudian understand the opportunities of gap, teaching intolerance through Ministry of Education, sanctions Islamic education textbook. Oke, itu sudah bagus ya. Next. Ini pendahuluan metodologi, oke, nggak ada masalah. Qualitative content analysis, cukup 1 slide. Then, nah ini, langsung ke konten. Apa temuan dari penelitian itu, disebutkan 1, 2, 3 temuannya, gitu ya. Sebetulnya temuan ini juga bisa muncul di kesimpulan juga ada sih sebetulnya, tapi akan lebih bagus kalau misalnya temuan yang banyak itu diringkas menjadi beberapa poin. Yang merupakan refleksi dari hasil. The finding section report on concept of tolerance. This concept include the right submission. Terus next. Jadi di konten itu directly langsung ke apa poin yang ditemukan atau kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti yang Anda dapatkan dalam pembahasan. Jadi di sini harusnya agak banyak itu isinya. Misalnya 1, penelitiannya menunjukkan bla bla bla, 2, 3, 4, 5, 6. Kan itu pasti banyak isinya. Baru ke kesimpulan. Kemudian di terakhir itu adalah, apa terakhir? Next slide adalah referensinya. Ini referensi. Enggak usah ada referensi, karena kalau referensi itu kan membutuhkan banyak ya. Semua referensi yang digunakan penulis berarti Anda harus cantumkan di sini. Jadi nggak usah ya, nggak usah nanti cantumkan. Terus, nah yang paling penting adalah your position as the analyst. Posisi Anda sebagai analis di situ harus muncul. Apa kesimpulan, apa posisi Anda, apa yang Anda komentari dari penelitian itu. Oke, good point. Thank you very much. Give applause untuk Febri. Menggunakan 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia diterjemahkan. Oke, nggak apa-apa. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya tidak hanya membaca yang ada di slide, tapi ada bahasa Inggris yang Anda sampaikan, tapi tidak tertulis di dalam slide. Sebagai bahasa sendiri untuk menjelaskan isi slide. Kemudian penjelasan Anda itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Akan lebih bagus tidak menerjemahkan apa yang di slide saja, tapi juga menggunakan bahasa yang tidak ditulis di slide, tapi menggunakan bahasa sendiri, menjelaskan isi slide pakai bahasa Inggris, kemudian boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, anyway, so good. Thank you. One question, sekali lagi, 1 pertanyaan, ada 4 menit lagi. One question, please. Astri mau nanya. Yes. Your question is in English. Oke.
in your opinion, Yeah. Kang Febri, how about tolerance education in Indonesia? Mirip pertanyaannya Tolerance. tadi ya. Jadi ini Sama siapa? pertanyaan balasan. Enggak. Enak aja, enggak. Pertanyaan balasan ini Febri tadi ditanya. Enggak. Ih, sudah Oke. ya Allah. Good question. How about tolerant in Indonesian context? What do you think about the tolerant concept in Indonesian country? Yes, 2 minutes. 2 minutes. Oh. Asri 2 menit cukup ya menjawabnya ya. Harus cukup 2 2 menit menit. aja. Short and details. Okay. My opinion about tolerance in Indonesia is still not good. The point of view that is not good. Why do I say that? Kenapa saya ngomong ini nggak bagus? Masih kurang bagus toleransi di Indonesia. Because we can look example in Sukabumi ya. Kita bisa melihat contoh seperti di Sukabumi gitu. When we have a ceremonial, seperti kita mempunyai acara atau kegiatan gitu ya. Sometimes our ceremonial is still hard to the people or the persons understand and help about our ceremonial. They are still easygoing or uncare about our ceremonial. But our ceremonial is something that useful for general persons. Seperti itu. Misalnya kayak kita membuat suatu acara atau kegiatan. Mana kegiatan itu sebenarnya kegiatan yang bisa ada manfaatnya untuk banyak orang. Tapi orang-orang itu cenderung lebih tidak peduli dan cuek saja gitu. Sehingga apa yang kita lakukan kegiatan ini cenderung ya udah gitu. Kita aja sendiri yang melakukan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa toleransi di kita tuh masih kurang gitu. Dalam artian toleransi ini dalam artian hormatannya, dalam supportnya ataupun dalam ininya juga gitu ya. Pengertiannya gitu untuk mensukseskan acara tersebut. Terima kasih. Thank you. Based on Febri's point of view, opinion that in Indonesia the practice of tolerance is not good as we wish. Yeah, we still have problem in difference of religion, in different of culture, in difference of organization. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda organisasi. Contoh, Muhammadiyah Organization dan NU Organization ini juga sering terjadi perbedaan. Ketika misalnya melihat orang Muhammadiyah dengan caranya, orang yang NU mungkin merasa begini-begini. Atau ketika misalnya Chinese Celebration Day, itu kan beda suku ya. Tapi seringkali ada beberapa pihak yang ya merasa ini Sukabumi, kalau di Sukabumi konteks ya, kita dominan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu bagian dari yang disebutkan tadi mungkin oleh Febri itu dibilang nggak bagus itu karena belum siap untuk berbeda. We are not ready to be different. Kita belum siap untuk berbeda. Padahal manusia itu diciptakan memang harus berbeda segalanya. Berbeda agama, berbeda ras. Perbedaan itu yang oleh mayoritas masih banyak di Indonesia itu yang belum siap menerima perbedaan itu di masyarakat gitu. Nah itu tapi tidak bisa dijudge semuanya, tapi ada beberapa daerah yang sudah live in harmony with
the difference, sudah bisa hidup harmonis dengan perbedaan. Ya, di Bali itu sangat menghargai perbedaan. Orang-orang Hindu Bali itu yang saya tahu sangat menghargai perbedaan. Di Sukabumi juga di beberapa bagian sangat toleran dengan perbedaan yang ada gitu. Tapi kalaupun itu terjadi, itu Febri, itu hanya mungkin oknum ya. It is only personal. Tapi mudah-mudahan kita ini orang-orang terdidik, orang-orang yang belajar setingkat lebih tinggi dari orang lain yang master ini kan S2, harus punya wawasan lebih moderat, melihat perbedaan, melihat keberagaman, ya kan? Karena ya kita ini nggak bisa hidup hanya satu bentuk ya. Bala-bala itu enak, bala-bala itu karena banyak jenisnya, betul nggak Sri? Bala-bala itu ada beberapa bagian, makanya bala-bala itu enak. Tapi kalau coba bikin bala-bala hanya satu jenis, hanya ada misalnya cabbage, wortel, ya nggak akan enak. Nah itulah gambaran bahwa kita hidup ini memang dalam perbedaan. Perbedaan itulah yang menyebabkan hidup ini menjadi berwarna. Kalau misalnya di Indonesia, di Sukabumi misalnya semuanya cantik semua gitu ya, atau ganteng semua gitu kan? Ini ilustrasi sederhana. Tapi di situ ada orang yang contoh begini, contoh sederhana, maaf, ini kebetulan sahabat kita nih Asri. Mungkin di beberapa bagian, the style of Asri who wearing a niqab, mungkin ada yang yang kesannya agak gimana gitu ya. Pernah ngerasain nggak Asri? Di beberapa bagian mungkin orang yang pakai niqab itu padahal itu adalah keyakinan setiap orang untuk melakukan pakai cadar dan sebagainya, dan tapi di beberapa daerah, beberapa tempat tertentu kadang-kadang orang yang berbeda cara berpakaiannya, misalnya pakai karena tidak lazim, dianggap sesuatu yang sesuatu yang beda sendiri, sehingga mungkin saja kemudian dijauhi atau mungkin saja dianggap Islam eksklusif. Untuk itu malah sesama muslim sendiri. Itu terjadi kadang-kadang sesama muslim sendiri. Bahkan nih para mahasiswa sekalian, ada beberapa kecenderungan, Bapak Ibu mungkin merasa ketika ada orang yang memperlihatkan pakaiannya, misalnya, maaf, saya tidak bermaksud menyinggung sahabat-sahabat di sini, misalnya celananya cingkrang, kemudian pakai janggut panjang, kemudian ketika melihat orang yang melihat itu, kemudian dalam memorinya, karena sudah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin Barat yang identik dengan yang negatif, sehingga kita sendiri sebagai orang Islam pun ikut terbawa memori kita untuk memberikan penilaian yang kadang-kadang kurang bagus atau image yang kurang bagus terhadap perbedaan, katakanlah perbedaan dalam mempraktikkan ajaran-ajaran Islam. Saya mau nanya ke Asri. Ya sebentar, halo Pak. Ya. Pernah ngerasa nggak misalnya dengan cara Asri ini hari ini, tapi saya appreciate ya, dengan jarang kan berbeda sendiri dengan teman-teman, pernah nggak ngalami kadang-kadang ada image lain dari orang lain yang melihat Asri misalnya kalau di luar sana? Ada sih Pak, terutama kan sekarang lagi ini nih Pak, lagi musim-musim pelakor syariah Pak, jadi sering dikatain begitu. Ada orang-orang yang kemudian memberikan, padahal itu bagian dari toleransi kita bahwa oh dia mau meyakini ajaran Islam seperti itu, ya kita hargai sebagai keyakinan dia. Saya misalnya orang Islam, Asri orang Islam, tapi saya juga keyakinan saya seperti ini ya. Ya kalau misalnya secara pribadi istri saya di rumah pakai kerudung, pakai pakaian muslimah, dan itu keyakinan saya bahwa yang saya pahami seperti itu, walaupun memang ada sudut pandang yang berbeda, dan itu bagian dari pluralisme, itu bagian dari keberagaman yang memang harus kita hargai satu sama lain, masing-masing
Misalnya di kampung ada yang kunut, ada yang enggak. Ya silahkan saja yang kunut jalan dengan keyakinan bahwa dia harus kunut. Saya mau minta pendapat Pak Ustadz Rasimon di sini sebagai ya Ustadz nih di Bogor sana. Closing terakhir dari Ustadz Rasimon. Nah kalau saya panggil nggak ada berarti saya anggap nggak hadir nih. Berarti hanya hidupin handphone. Saya mau panggil satu-satu nih. Coba saya mau panggil satu-satu. Pak Harun Rozi, adakah di sini? Kalau nggak nyahut berarti saya mau unmute semuanya dulu deh. Aduh, hadir. Oh hadir, berarti hadir. Lagi makan kacang nih sambil Ustaz mendengar. Husni ada di sini? Ada. Nyimak berarti alam. Terima kasih Ustaz. Kemudian Ibu Rani, Sylvia, are you here? Pak Jasman. Hadir, Pak. Hadir. Thank you, Ibu. Kemudian ada Muhammad Nidya Nata Negara, are you here? Present. Yes, thank you. Present. Ada Ujang Muhibuddin, are you here, Ustaz? Yes, thank you. Kemudian ada Muhammad Samsudin, are you here? Hidupin mic-nya, nggak muncul. Ibu Weli, are you still here? I'm here, sir. Thank you. Muhammad Irfan Muktapa, are you still here? Thank you. Pak Ustadz Rasimon, are you still here? HP-nya ditinggal di meja, dianya pergi jalan-jalan nih. Ibu Weli, are you still here? I'm still here, sir. Still ready. Pak Ahmad, maaf, Pak Ahmad itu katanya tadi, lift sendiri. Lift otomatis katanya, Pak. Oh iya. Lift otomatis katanya, Pak. Ada. Ya, Oh, tadi, ada. dari tadi saya lihat aktif Ya. Ustadz Adi. Aja lagi. Saya mau minta komentar dari Pak Farul Rozi dulu deh terkait dengan toleransi. Tadi ada yang bertanya, how about toleransi in Indonesia? Dalam waktu 2 menit, Iya. Pak Ustadz Farul Rozi bisa berikan pandangan. Baik. Pak Farul Rozi. Terima Nggak kasih, apa-apa, tapi pakai bahasa Indonesia pakai lah, biar bahasa nggak bawa Indonesia masalah. saja ya. Ya. Memang toleransi kalau dalam bahasa agamanya yaitu tasamuh ya. Dalam bahasa Arabnya itu tasamuh. Memang toleransi di Indonesia ini sejauh ini kita melihat sebenarnya cukup bagus. Cuman seperti yang dikatakan sama Pak Jasman tadi, kalaupun ada beberapa dari oknum yang melakukan, yang tidak melaksanakan toleransi, itu berarti tidak secara menyeluruh untuk seperti yang dikatakan sama Febrian tadi. Sebenarnya toleransi yang bagus dalam Islam itu adalah toleransi secara menyeluruh, tetapi cuma satu yang tidak boleh kita toleransi terhadap misalnya dalam masalah agama, itu masalah keyakinan tentang ibadah, itu tidak boleh. Tidak boleh ketika orang melakukan misalnya ketika orang Kristiani melaksanakan kegiatan Natalnya, ketika ada orang mengajak kita untuk hadir Natalnya, atau katakanlah orang Kristiani mengajak kita untuk hadir tempat Natalnya, maka itu dalam Islam tidak diperbolehkan karena itu menyangkut masalah keyakinan. Kalau yang disebutkan tadi oleh Febrianto, itu kalau dalam misalnya kegiatan seremonial, itu kalau sosial dan lain sebagainya tuh ya, itu diperbolehkan. Saya sependapat dengan Febrianto. Barangkali demikian Pak Jasman pendapat saya. Pak Sapal Rozi sudah memberikan tambahan informasi. Jadi dalam hal akidah, toleransi itu no way. Ada, betul. Walaupun sempat rame juga kan bahwa tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Sempatnya mungkin Bapak Ibu dengar. Tapi ada juga kemudian yang berbilang itu kan hanya ucapan lisan, bla bla bla.
kita tidak dalam berdebat tentang itu, saya takut salah memperdebatkan itu, tapi prinsipnya how to keep our tolerance in our life it is much more better. Dan sebagai orang terdidik yang level pendidikannya di atas rata-rata, teman-teman di sini harus menjadi pelopor kehidupan toleransi dalam beragama, khususnya dalam bidang sosial, dalam bidang yang lain, kecuali kalau misalnya sudah terkait dengan masalah akidah, itu tentu tidak bisa kita toleransi. Kesimpulannya begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah jam 3 lebih 11. Pak Jasman. Ya. Pak Jasman. Oh ya, Pak Rasimun sudah hadir di sini, tapi maaf Pak Rasimun, waktu kita udah selesai, sudah lewat nih. Dari tadi saya cari-cari, nggak ketahui kemana. 1 menit dari Pak Rasimun, coba, mumpung beliau sudah ada nih. 1 menit komentar Bapak tentang toleransi di Indonesia. Biar dianggap absen nih. Biar dianggap Iya. hadir ya. Tadi ada yang tanya bagaimana konteks toleransi di Indonesia. Gitu. Pendapat dikit. Banyak orang gini, pengertian toleransi banyak dipahami oleh masyarakat. Itu nggak keliru. Jadi toleransi itu artinya bukan kegiatan bersama. Jadi dalam agama juga kita toleransi. Cuman toleransi di sini kan dari kata-kata tolerar, toler, dari Latin ya, yang artinya sabar, menahan diri. Artinya gini, ada agama lain sedang menjalankan ibadah gereja. Kita menahan diri, enggak misalkan ada orang beragama Muslim, beragama, ya kita menahan diri, nggak boleh memaksa dalam agama. Ada tuh kuliah ayuhal kafirun kan, biasanya menahan diri, jadi kayak sabar gitu. Teman punya pendapat yang berbeda, kita menahan diri, nggak boleh memaksakan pendapat. Itu sebenarnya begitu. Cuman akhir-akhir ini banyak orang memahami toleransi itu seperti kegiatan atau kegiatan bersama. Jadi dalam agama pun menurut saya juga toleransi. Misalkan bahkan di dalam agama misalkan ada orang NU, orang Muhammadiyah, yang lainnya beda pendapat juga toleransi, artinya menahan diri. Memang nggak bisa disatukan lagi dalam hal tertentu pendapat. Kita misalkan orang Islam dengan orang non-Islam, kan ada beberapa hal yang memang nggak bisa disatukan. Jadi kita menahan diri. Itu. Jadi yang pengertian toleransi yang sering didengungkan dalam pengertian oleh masyarakat, misalkan, dalam hal agama kita nggak boleh toleransi. Itu karena pengertiannya salah toleransi. Sebetulnya kalau menurut saya, dalam agama juga bertoleransi. Artinya kita saling menghormati. Menghormati itu bukan berarti kegiatan bersama. Artinya tolerar, ya. Toleransi itu menahan diri, sabar. Itu kan dari bahasa Latin kan, tolerare itu kan, sabar, menahan diri. Ketika agama lain mengerjakan ibadah, ya kita nggak ganggu, kita sabar. Ketika kita sedang menjalankan ibadah, ya agama lain nggak orang. Baik, terima kasih Pak Ustadz Simon. Waktunya kita sudah ini. Ya, silakan. Ya baik. Karena kita bahas sedikit toleransi karena tadi ada kajian teks dari salah seorang teman kita, Febrianto, tentang toleransi. Jadi makanya kita sedikit masuk ke sini, sebetulnya bukan pembahasan bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa lah ya, untuk kita bedah wawasan. Itu konteksnya adalah di Uni Emirat Arab, bla 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 bla. Kemudian ada yang nanya, how about tolerance in Indonesian context? Makanya tadi kita melebar ke sini sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, sebagai tambahan wawasan saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Kirain tadi saya panggil para Simon, kirain handphonenya hidup, tapi pergi kemana? Ke puncak gunung gitu ya. Karena beliau tinggalnya di puncak gunung, jadi makanya saya panggil. Ternyata alhamdulillah hadir. Jadi per hari ini tadi terakhir ada 13-12 orang yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you very much for your presence in this room. Mudah-mudahan manfaat. Kita tunggu presentasi untuk semua mahasiswa. Pada saat tatap muka, semua mahasiswa harus siap presentasi di kelas. Karena tanggal 7 dan 8 kita akan presentasi tatap muka dalam waktu maksimal 5 menit. Mangga disiapkan slide-nya. Akan kita panggil satu persatu untuk mempresentasikan slide-nya sekaligus membawa hasil analisis jurnalnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada jam nggak Pak? Sudah selesai ya? Pak. Jadi yang terakhir nggak ada, jadi sekarang mata sudah kuliah bisa. lain.
Kan yang Pak Ustaz Anwar sudah. Prof nggak bisa, Oh, nggak Pak Basaran nggak bisa.